Selain sebagai bumbu makanan dan pengusir hantu, bawang putih juga bisa dipakai untuk ngebersihin toilet dari sarang kuman loh. Bawang putih yang baru aja ditumbuk masih mengandung sifat antimikroba. Alisinnya bisa mengurangi penumpukan bakteri dan jamur. Sifat pembersih alami pada bawang putih sangat ramah lingkungan dan bikin kita nggak perlu sering-sering ngebersihin kloset. Masukin aja sesiung bawang putih tumbuk ke tangki kloset dan biarin semalaman. Kalau udah, siram klosetnya di pagi hari. Alisin bakal membantumu ngebersihin kloset biar kamu nggak kecapean. Lakukan trik ini 2 kali seminggu biar tangki klosetmu tetap bersih. Helaian rambut, minyak, dan kotoran yang mengumpul lama-lama bisa bikin saluran pembuanganmu mampet loh. Tapi masalah ini gampang diatasi kok. Kamu cuma perlu cuka dan garam. Masukin secangkir cuka dan secangkir garam ke mangkok kecil, lalu campur sampai rata. Kalau udah, tuang campuran ini ke saluran pembuangan dan tunggu selama 15-30 menit. Dengan begini, kamu bisa menghemat biaya dan memanfaatkan bahan di dapur dengan efektif. Untuk bikin saluran pembuanganmu terbebas dari kotoran dan bau busuk, siapin dulu 100 gram soda kue. Rebus 170 gram air dan campurin dengan secangkir cuka. Taburin soda kue ke lubang saluran pembuangan, kemudian siram dengan campuran air panas dan cuka. Selama reaksi akan terdengar bunyi desis. Kamu nggak perlu panik. Tunggu aja sampai campurannya bereaksi. Sejam kemudian, bau busuk dan kotoran yang numpuk di saluran pembuangannya akan langsung hilang. Wajan gosong emang susah dibersihin dengan cara biasa. Makanya kamu perlu pakai bahan yang tepat. Masukin air ke wajan yang mau kamu bersihin, kemudian tambahin secangkir cuka. Panasin wajan tadi dan angkat sebelum cukanya mengering. Pastiin campuran air di dalam wajan tinggal sedikit. Setelah itu, tambahin beberapa sendok teh soda kue hingga memenuhi kerak yang gosong. Tunggu selagi ada bunyi desis dan putar wajan tadi agar campurannya mengenai bagian yang gosong. Setelah desisnya berhenti, kamu bisa menggosok wajanmu sampai bersih. Cuka sendiri bisa dipakai dalam berbagai fungsi. Campuran cuka dan air juga bisa dipakai sebagai bahan penyemprot untuk ngebersihin noda garam pada sepatu. Masukin cuka putih ke dalam wadah untuk merendam alat berkarat selama semalam. Cuka ini bakal ngerontokin semua karatnya. Setelah 24 jam, kamu bisa ngebersihin karatnya dengan lap. Soda kue juga bisa ngilangin bau nggak enak pada karpet dan perabot oleh bau asam yang terus menumpuk. Soda kue adalah penetral pH yang bisa menyerap bau asam di lingkungan, termasuk berbagai bau busuk di rumah kita. Selama pemakaian, ratain soda kue dalam jumlah banyak dan diamkan selama sejam atau semalam suntuk untuk mendapatkan hasil maksimal. Setelah selesai, bersihin dengan vacuum cleaner. Arang terbukti lebih ampuh ngilangin bau dan membasmi lebih banyak partikel. Meski begitu, kamu pasti nggak pengen seisi rumahmu dipenuhi noda hitam dari arang kan? Masukin aja arang ini ke wadah penyegar ruangan kecil dan selipin di bawah sofa biar serbuknya nggak nyecer kemana-mana. Cuka bisa dipakai untuk ngebersihin banyak benda. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Jadi, kandungan asam asetatnya lebih kuat dari bahan alami lain seperti kopi dan perasan jeruk. Cuka melewati proses khusus hingga berubah jadi cairan pembersih kotoran. Asam asetatnya yang bersifat efektif membuat cuka bisa dipakai di berbagai permukaan benda tanpa rusak. Selain berguna untuk ngilangin noda, cuka juga bisa dipakai untuk memoles tembaga, kuningan, perunggu, dan perak. Dengan seabrek kegunaannya, cuka juga bisa menambah daya kerja mesin cuci piring dengan pembersihan alami. Taruh setengah mangkok cuka putih ke rak atas mesin cuci piring sebelum dinyalain dan tunggu beberapa menit. Di celah sempit microwave, taruh campuran 2 cangkir air dan 1/4 cangkir perasan lemon pada piring. Setelah itu, nyalain microwave pada suhu tinggi selama 8 menit. Uapnya akan terserap ke lapisan kerak microwave biar gampang dibersihin setelah selesai. Plusnya lagi, kamu akan mencium bau lemon yang menyegarkan. Basahi kapas dengan minyak cengkeh dan kayu manis. Masukin ke wadah kain kecil dan taruh di lemari pakaian. Ngengat dan serangga pasti bakal ngacir. Dengan bahan yang sama, kamu juga bisa bikin pelembab udara sendiri saat cuaca dingin. Masukin air ke panci sampai 2/3-nya, tambahin kayu manis, cengkeh, dan kulit jeruk. Lalu panasin di atas kompor. Selain melembabkan udara, bahan-bahan ini juga ngeluarin aroma yang menenangkan. Baret dan goresan di perabot kayu bisa dipoles lagi dengan kacang pecan loh.
Gosok area goresan dengan kacang pecan sampai warnanya berubah. Alat dan perabot stainless steelmu mulai kusam ya? Masukin aja ke panci air karbonasi. Diamin selama beberapa saat sampai gelembungnya hilang. Setelah dilap, alat makanmu akan kinclong lagi. Coba deh masukin witch hazel ke tangki air setrika uap saat kamu nyetrika pakaian. Bau yang dihasilkan akan lebih wangi dan menyegarkan. Kalau kamu kesulitan ngebersihin perabot di area-area yang sulit dijangkau vacuum cleaner, pakai aja kuas cat untuk ngilangin semua kotorannya. Gawat, permen karetmu nempel di jari tuh. Rambutmu juga ikut-ikutan kena. Kamu bisa ngolesin minyak sayur dan biarin selama beberapa menit sampai gumpalannya bisa dilepaskan. Meski tergolong aman bagi lingkungan, amonia bisa membahayakan kulit kita loh, tapi kegunaannya juga banyak. Tuang secangkir amonia ke mangkok kecil dan masukin ke oven dalam kondisi mati, lalu diemin semalaman. Keesokan harinya bersihin ovenmu dengan lap lembab. Kotoran di dalamnya akan gampang dibersihin dari area yang sulit dicuci. Karena lebih alami, sebaiknya pakai amonia aja ya, jangan pakai pemutih. Amonia juga bisa dipakai untuk ngebersihin lantai kamar mandi dan ngilangin jamur. Caranya, tuang 1/4 cangkir amonia ke dalam 4 liter air dan gunakan sebagai pembersih. Partikel makanan lengket yang nempel di permukaan parutan keju bisa langsung keangkat dengan ngusapin belahan lemon. Tapi setelahnya jangan lupa dicuci ya. Dengan begini parutanmu akan jadi bersih dan jarimu nggak akan keparut. Kamu perlu sering nyediain perasan lemon karena cairan ini bisa dipakai sebagai pemutih alami. Rendam bajumu di dalam campuran setengah cangkir air lemon dan 4 liter air. Tunggu selama 1 jam, lalu jemur di bawah sinar matahari. Dengan takaran yang sama, kamu juga bisa memakainya di mesin cuci agar pakaianmu lebih kinclong dan baju putihmu makin putih. Antingmu juga bisa dibersihin dengan 1 sendok makan perasan lemon dan 1,5 cangkir air. Tapi sebaiknya jangan langsung masukin perhiasan emas dan mutiaramu ya, karena keduanya sensitif terhadap asam yang terkandung pada lemon. Olesin minyak zaitun dan sedikit garam saat kamu nyuci wajan besimu ya. Cara ini bisa ngebersihin semua kotoran dan mengurangi efek di permukaan wajan biar lebih awet. Cara yang sama juga bisa dipakai untuk ngebersihin noda di bangku dan oven stainless steel, tapi jangan tambahin garam. Ngebersihin perkakas dengan bantuan minyak zaitun dan gerakan melingkar bisa ngilangin bagian yang hangus dan membuatnya kinclong lagi. Karena punya sifat antimikroba, minyak zaitun bisa jadi alternatif yang aman dan alami. Bahkan minyak tea tree punya lebih banyak manfaat karena memiliki sifat antivirus dan anti jamur. Dengan air suling dan beberapa tetes minyak zaitun yang dimasukkan ke semprotan, kamu bisa bikin pembersih serbaguna yang siap pakai.